Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, khususnya teman-teman mahasiswa kelas asing. Perkenalkan, saya Khairunisa dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan belajar BIPA, yaitu Bahasa Indonesia Penutur Asing. Sebagaimana teman-teman udah tahu, di sini kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia. Tetapi karena sedang pandemi COVID-19, jadi kita belum bisa belajar di kelas bersama-sama dan tatap muka. Nah, karena sedang pandemi COVID-19, jadi saya membuat bahan ajar BIPA Bahasa Indonesia Penutur Asing untuk kalian semua, teman-teman mahasiswa kelas asing. Jadi di sini saya membuat video ajar, teman-teman bisa nonton dan bisa memahami sedikit demi sedikit tentang materi yang saya bawakan kali ini, yaitu tentang keluarga. Oke, teman-teman semua jangan lupa ya, jaga kesehatan, cuci tangan. Pokoknya kalau mau apa-apa gitu harus cuci tangan dulu biar sehat, biar nggak ada virus-virus yang nempel di tangan kita. Oke, termasuk sebelum nonton video ini, sebelum nonton dan belajar video dari saya, kalian harus cuci tangan dulu. Kalau bisa kalian mandi dulu ya, biar fit gitu loh, biar seger. Oke, lanjut ya. Materi kali ini yang saya bawakan adalah keluarga. Mungkin materi-materi seperti pengenalan, materi pertemuan, materi-materi awal pasti sudah teman-teman saya yang lain sudah membawakannya, dan pasti teman-teman sudah menonton video ajar teman-teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keluarga. Nah, teman-teman asing di sini pasti punya dong keluarga di negara-negaranya, ya kan? Ada keluarga, nggak mungkin kita nggak ada keluarga ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran BIPA atau Bahasa Indonesia Penutur Asing tentang keluarga ini adalah teman-teman semua nih peserta BIPA dapat memahami pengertian, memahami jenis, memahami karakteristik, memahami fungsi, dan memahami silsilah dari keluarga. Nanti saya akan menjelaskan sedikit apa itu pengertian, jenis, karakteristik, fungsi, dan silsilah dari keluarga tersebut. Yang kedua, teman-teman peserta BIPA mampu melafalkan, mampu membaca, mampu menulis, mampu menjawab, dan mampu bertanya tentang keluarga. Jadi nanti teman-teman bisa latihan melafalkan bagaimana bahasa Indonesia tentang keluarga, lalu bisa membaca. Nanti ada teksnya juga, aku saya sudah tuliskan. Lalu teman-teman bisa belajar menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu teman-teman bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Lalu teman-teman bisa bertanya jika ada materi tentang keluarga yang belum teman-teman pahami. Oke, kita lanjut ke materi pertama. Materi pertama ini tentang pengertian keluarga. Siapa sih di sini yang nggak punya keluarga? Kan nggak mungkin. Kita pasti punya ayah, kita pasti punya ibu, kita pasti punya kakak, ya kan? Mungkin ada anak satu-satunya, mungkin ada yang kakaknya 2 atau adiknya ada 3. Pasti itu kan ada ya, dan itu semua disebutnya keluarga. Oke, secara etimologi, kata keluarga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kaluarga, yang artinya seisi rumah. Oke, keluarga disebut sebagai seisi rumah yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sudah seperti yang tadi saya bilang, keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Anak ini bisa saja tidak satu ya, bisa anaknya ada 2, ada 3. Nanti anaknya ini, anak pertama bisa disebut kakak, anak kedua bisa disebut adik. Oke, keluarga adalah
salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil. Ingat ya, terkecil. Dan biasanya selalu ada hubungan darah. Nah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Teman-teman tahu nggak kepala keluarga itu ayah atau ibu? Nah, iya betul. Kepala keluarga adalah ayah. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada jenis-jenis keluarga. Nah, yang pertama adalah keluarga inti, yang kedua adalah keluarga konjugal, yang ketiga adalah keluarga luas. Nah, teman-teman tahu nggak di sini artinya masing-masing ini atau perbedaannya itu apa? Nah, kalau nggak tahu saya akan beritahu ya. Dari keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari keluarga kecil, ya, keluarga kecil. Artinya bisa saya contohkan kamu, ayah kamu, dan ibu kamu, atau bersama adik kamu juga. Nah, itu baru disebutnya keluarga inti. Jika keluarga konjugal, contohnya itu ada kamu, ada ayah kamu, ada ibu kamu, ada adik kamu, kakek dan nenek kamu ikut bersama dengan kamu. Nah, itu keluarga konjugal. Lalu keluarga luas itu meliputi seluruh keluarga yang tinggal bersama, seperti ada nenek, ada kakek, ada paman, ada bibi, ada adik sepupu, ada kakak sepupu. Ya, pokoknya keluarga luas itu dari semua keluarga, hampir keluarga besar tinggal bersama. Ya. Lalu ada karakteristik keluarga. Terdiri dari 2 atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Lalu anggota keluarga biasanya hidup bersama, atau jika terpisah mereka tetap memperhatikan satu sama lain. Lalu yang ketiga ada anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sosial, suami, istri, anak, kakak, dan adik. Lalu mempunyai tujuan seperti menciptakan dan mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota. Nah, ini teman-teman nanti bisa ditahan sebentar videonya, bisa teman-teman pahami dulu apa itu karakteristik keluarga. Oke. Nah, di sini ada fungsi keluarga. Aku bakal nyebutin aja di sini ada fungsi keluarga ya, biar teman-teman agak memahami juga kalau keluarga itu ternyata ada fungsinya. Jadi nggak cuman sekedar keluarga gitu ya teman-teman. Oke. Yang pertama ini ada fungsi agama, lalu yang kedua fungsi sosial budaya, yang ketiga fungsi cinta dan kasih sayang, yang keempat ada fungsi perlindungan, yang kelima ada fungsi reproduksi, yang keenam fungsi sosialisasi dan pendidikan, yang ketujuh fungsi ekonomi, yang kedelapan fungsi lingkungan. Dari 8 fungsi keluarga ini, semoga teman-teman bisa membayang-bayangkan bagaimana di keluarga teman-teman ini fungsi-fungsi ini sudah terjalin atau belum. Jika belum terjalin, maka sebaiknya teman-teman ya segera mendekatkan diri dengan keluarga untuk menjalin fungsi-fungsi keluarga ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sendiri, di sini ada silsilah keluarga. Yang sebenarnya dari kita ini kita sudah bisa mengerti ya dari mana kita berasal, dari ayah dulu atau adik dulu ya, kayak gitu. Nah, ternyata dari silsilah keluarga ini udah jelas. Yang pertama itu di sini aku beri contoh ada kakek dan ada nenek. Dari kakek dan nenek lalu turun ke ibu. Nah, ibu kita menikah dengan seorang laki-laki, yaitu jadinya ayah kita ya. Dari nenek, kakek ke ibu, ke ayah, lalu baru lahir kita nih, kakak pertama, kakak kedua, dan adik. Nah, di sampingnya ini ada dari nenek, dari kakek, ada paman, dan ada bibi. Nah, dari paman dan bibi ini, antara paman atau bibi ini ia adalah seorang adik dari ibu atau ayah kita. Itu
bisa disebut paman atau bibi ya. Nah, lalu anak dari paman dan bibi itu bisa disebut sepupu. Kalau dia umurnya lebih tua dari kita ya, bisa kita sebut kakak sepupu. Dan kalau misalkan umurnya lebih muda dari kita, bisa kita sebut adik sepupu. Ya, itu adalah silsilah keluarga. Nah, di sini ada pelafalan. Teman-teman bisa coba dari video ini, bisa teman-teman dijeda dulu videonya. Nanti teman-teman harus menyebutkan bagaimana pelafalan dari kakek, nenek, ayah, ibu, kakak. Nah, kakak di sini bisa kakak perempuan atau kakak lelaki, oke? Lalu ada adik. Adik juga bisa perempuan atau bisa juga adik lelaki. Lalu selanjutnya ada paman. Lalu ada bibi. Lalu ada sepupu. Sepupu juga bisa disebut kakak sepupu atau adik sepupu. Nanti teman-teman bisa coba pelafalannya, bisa dikirimkan video dan bisa dikirimkan ke email saya. Nah, di sini ada belajar membaca. Teman-teman harus mencoba membaca. Jadi ada satu cerita tentang keluarga Dika. Saya contohkan dulu, nanti teman-teman bisa memvideokan dan bisa membaca lalu kirimkan ke saya ya. Keluarga Dika. Ada 5 orang di dalam keluarga Dika. Ada ayah, ibu, kakak perempuan, Dika, dan adik laki-laki. Dika dan keluarga tinggal di Jakarta. Diki adalah ayah Dika. Diki menikah dengan Rika, ibu Dika. Diki dan Rika adalah orang tua Dika, dan Dika. Dika adalah kakak perempuan Dika dan Dika adalah adik laki-laki Dika. Dika adalah anak sulung di keluarga Dika. Dika adalah anak tengah dan Dika adalah anak bungsu. Dika sudah menikah. Dika dan Dika belum menikah. Dika juga mempunyai kakek dan nenek yang tinggal di Surabaya. Kakek Dika bernama Ruslan dan nenek Dika bernama Esti. Kakek dan nenek Dika tinggal bersama paman dan bibi Dika yang bernama Hartono dan Hartini. Paman dan bibi Dika mempunyai anak yang bernama Tika. Nah, dari teks 2 paragraf ini tentang keluarga Dika, teman-teman mahasiswa kelas asing bisa membaca, dan jangan lupa teman-teman pahami apa isi dari keluarga Dika tersebut. Dan selanjutnya saya akan mencoba membuat soal dan teman-teman bisa menjawab soal-soal ini, dan jawabannya sudah ada di cerita keluarga Dika yang tadi sudah teman-teman baca ini. Jadi makanya teman-teman harus membaca dan harus teman-teman pahami, karena teman-teman harus menjawab pertanyaan dari saya. Nah, ini ya soalnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan bacaan di atas tadi ya, yang keluarga Dika. Pertanyaan yang pertama, ada berapa orang di keluarga Dika? Ya, ada kan tadi, ada kan ya. Lalu siapa saja nama anggota keluarga Dika? Bisa teman-teman sebutin di situ semua. Lalu siapakah nama kakak perempuan Dika? Siapakah nama adik laki-laki Dika? Di mana keluarga Dika tinggal? Siapa nama kakek dan nenek Dika? Di kota mana kakek dan nenek Dika tinggal? Bersama siapa kakek dan nenek Dika tinggal? Siapa nama paman dan bibi Dika? Siapakah Tika? Dari 10 soal ini, teman-teman pasti bisa menjawab jika teman-teman sudah memahami teks keluarga Dika sebelumnya. Kita lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan? Di sini teman-teman harus mencocokkan. Nanti teman-teman bisa garisin, bisa ditarik garis. Nah, ini aku udah ngasih contoh satu ya. Dari ayah itu pasangannya apa? Kalau ayah pasti kan pasangannya ibu ya. Nah, nanti sisanya itu kakek pasangannya apa, adik pasangannya apa, bibi, lalu adik sepupu. Nanti teman-teman mahasiswa kelas asing bisa mencocokkan. Teman-teman harus belajar ayah itu
soal tapi hurufnya hilang. Nah, pasti teman-teman bisa dong menemukan huruf yang hilang agar menjadi satu kata tentang keluarga, ya kan? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kata yang huruf-hurufnya hilang. Pasti teman-teman bisa menemukan huruf-hurufnya, karena ini kan gampang banget ya tentang keluarga. Pokoknya ini sudah aku jelaskan di awal-awal materi. Pasti teman-teman bisa kok menjawab ini. Nah, ini aku kasih contoh adik sepupu. Nah, tadi yang hilang ini adalah huruf A dan K pada kata adik. Lalu yang hilang di kata sepupu ada E, U, dan U. Pokoknya teman-teman harus nyoba melengkapi tadi, mencocokkan, sebelumnya menjawab, mencocokkan, lalu teman-teman harus belajar melengkapi ini ya. Nah, dari materi ini aku yakin nih teman-teman pasti banget bisa, pasti bisa memahami tentang keluarga dalam bentuk bahasa Indonesia. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian, tentang jenis-jenis, tentang karakteristik, tentang fungsi, ada silsilah keluarga juga. Nah, teman-teman juga mencoba kan, ada pelafalan, lalu teman-teman membaca, lalu memahami. Dari situ teman-teman harus menjawab, harus mencocokkan, dan harus melengkapi. Nah, dari materi tersebut, jika ada teman mahasiswa kelas asing yang masih kebingungan tentang materi keluarga dalam bahasa Indonesia ini, teman-teman bisa kirim video atau kirim pertanyaan ke email aku. Di sini udah aku taruh email aku ya, khairunisa@gmail.com. Jadi teman-teman bisa kirim di situ, kita bisa berteman, kita bisa tanya jawab. Jadi teman-teman bisa tanya apapun tentang bahasa Indonesia, nggak cuma tentang keluarga kok, tentang semua materi yang teman-teman ingin tahu lebih bisa. Dan semoga video materi tentang keluarga kali ini dari aku bisa bermanfaat untuk teman-teman pahami tentang keluarga, dan teman-teman bisa ajarkan juga ke adik sepupu, kakak sepupu, teman-teman yang ada di luar